Bab 248. Di dalam lift sudah gelap. Queen, yang diejek oleh Chuck, menjadi sangat marah. Bisakah kamu berhenti menjadi begitu menjijikkan? Chuck mengangkat bahu. Dia hanya bercanda, tentu saja, dia tidak akan menyentuhnya. Dia berpikir bahwa wanita seperti itu di luar kemampuannya. Meskipun sosok Queen bagus, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak suka ada hubungannya dengan seseorang yang lebih muda darinya. Karenanya, mengapa Chuck harus begitu tak tahu malu? Apa bedanya dengan memperkosanya? Selain itu, Chuck tidak menyukai karakter Queen. Chuck tidak berbicara, dan lift sangat sunyi. Namun, Chuck mendengar Queen terengah-engah. Chuck bertanya, "Presiden Miller, ada apa denganmu? Siapa yang menyuruhmu memanggilku presiden?" Suara Queen sedingin es. Chuck tahu bahwa suaranya tidak tepat. Apa yang dia lakukan? Baiklah, aku tidak akan memanggilmu seperti itu lagi. Ada apa denganmu? Chuck kemudian berpikir, mungkinkah dia takut berada di tempat yang gelap dan tertutup? Itu bisa saja. Chuck mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Ketika dia melihat keringat di dahi juga memelototinya. "Aku baik-baik saja," suara Queen sedikit berubah. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Jangan takut. Seseorang akan segera datang dan memperbaiki liftnya." Chuck mengangkat bahu. Dia tidak takut dengan hal-hal ini. Ya. Queen sedikit bingung, dia berbisik, "Katakan sesuatu. Aku tidak terbiasa tinggal di tempat seperti ini." Chuck tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kecuali kata-kata untuk menggodanya. Dalam keadaan seperti itu, Chuck tidak punya mood lagi. "Kamu pikir apa yang aku katakan menjijikkan?" Chuck mengatakan yang sebenarnya. "Lalu kenapa kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang tidak menjijikkan, hanya hal lain?" Queen bertanya. "Kumohon, lalu aku akan berbicara," kata Chuck sambil menatapnya dalam gelap. "Kamu sangat menjijikkan," Queen berkata sambil berjalan ke samping. Dia tidak ingin tinggal di dekat Chuck. Apakah dia benar-benar memintanya untuk memohon hanya agar dia berbicara? Chuck kemudian membalas, "Bukankah kamu memintaku untuk memohon terakhir kali? Aku juga memohon." Queen menoleh dan berkata, "Lagi pula, itu yang harus kamu lakukan." Kata-katanya terlalu sombong, dan Chuck mengeluh, "Kamu terlalu tidak masuk akal. Siapa yang mau jadi pacarmu? Apakah mereka juga harus memohon agar kamu mau bekerja sama di ranjang juga? Apa yang ada di kepalamu sepanjang hari?" Queen marah. Chuck mengangkat bahu, "Antara pria dan wanita, pikiran-pikiran ini normal. Apa kau tidak pernah memikirkannya?" Queen merasa seolah-olah dia tersedak oleh kata-katanya, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memimpikannya, menyebabkan dia hancur. Kenapa dia memikirkan itu? Apakah itu hanya karena dia diselamatkan oleh pria kecil ini 2 kali, dan dia sudah menyukainya? Queen bahkan tidak bisa mengetahuinya. "Kau tidak membantah. Itu artinya kau juga," Chuck tersenyum dan mendekat. "Itu hanya sifat manusia." Tadi malam, Chuck juga memimpikan Bibi Logan. Melihat agresivitas Chuck, Queen semakin marah. "Diam." Chuck tertawa. "Jadi, dia benar-benar punya pikiran itu?" "Yah, karena Queen sudah berusia 30 tahun, itu normal baginya untuk memilikinya." "Apa yang Anda tertawakan?" Queen menatap Chuck. Chuck tersenyum tanpa berkata apa-apa, tetapi ketika dia melihat wajah Queen menjadi sedikit pucat, dia berhenti bercanda. "Jangan takut, seseorang akan segera datang menyelamatkan kita." "Siapa yang takut?" Queen berbalik, volume suaranya melunak tanpa sadar. Dia merasa Chuck mendekat, dan Queen berkata, "Jangan terlalu dekat denganku." Chuck berkata, "Apakah Anda lupa bahwa Anda masih berutang 2 malam kepada saya?" "Aku tidak melakukannya." Dia menjawab, "Anggap saja ini nasib burukku. Aku akan memelukmu, pertimbangkan ini segera." Chuck tidak ingin Queen pingsan di tempat seperti itu. Tidak perlu baginya untuk melihat ini juga. Dia mendengar bahwa fobia semacam ini sangat sulit untuk dihadapi dan secara bertahap akan menghancurkan mentalitasnya. Apakah Queen pernah dilecehkan dalam keadaan seperti itu ketika dia masih muda? "Jangan sentuh aku," Queen meronta, tapi Chuck hanya memeluknya dan tidak melakukan apa-apa. Queen berhenti meronta, dan hatinya yang gelisah jauh lebih tenang. Memang, lingkungan seperti ini mengingatkannya pada masa kecilnya. Dia dikurung di sekolah oleh teman-teman sekelasnya dan dia harus meringkuk dan menangis sepanjang malam sendirian. Malam itu sulit untuk dilupakan oleh Queen yang berusia 10 tahun. Dan situasi saat ini mengingatkan Queen pada malam itu. "Presiden Miller, Anda. Jangan panggil aku presiden. Aku bukan bosmu." Queen menggelengkan kepalanya. Chuck terkejut bahwa suara Queen tiba-tiba menjadi begitu lembut saat dia berbicara. Kedengarannya bagus. Mungkinkah pelukan ini membuatnya lembut? Chuck menatapnya. Mata Queen terpejam. Dia berkata, "Teruslah bicara. Kamu memiliki sosok yang bagus.
kata Chuck. Inilah yang sebenarnya dirasakan Chuck saat ini. Bagaimanapun, dia memegangnya di lengannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Menjijikkan, Quinn membuka matanya dan meronta sejenak. Awalnya, dia sangat menentang ini karena satu-satunya hal yang dia benci adalah didekati oleh pria yang lebih muda. Meskipun dia ingin melawan, Quinn merasa dipeluk oleh Chuck sekarang terasa sama seperti saat pertama kali dia menyelamatkannya. Dia sedikit enggan untuk berjuang. Chuck tersenyum dan berkata, "Aku memujimu." "Siapa yang memintamu untuk memujiku?" "Jika kamu terus mengatakan hal-hal yang menjijikkan, maka jangan sentuh aku lagi," kata Quinn. Chuck melepaskannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri. Wanita ini hanya tidak menyadari kualitas pria. Quinn merasakan pelukan hangat itu tiba-tiba menghilang. Dia menoleh dan menatap Chuck. "Kamu sangat menjijikkan." Chuck terdiam. Namun beberapa menit kemudian, orang yang seharusnya menyelamatkan mereka belum juga datang. Dia memperhatikan bahwa wajah Quinn menjadi lebih pucat, dan dia menunjukkan gejala gemetar. Dia menggigit bibirnya dan menutup matanya seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Chuck menghela nafas. Dia masih terlalu lembut. Jadi dia berjalan mendekat dan memeluk Quinn lagi. Kali ini, Quinn tidak menolak. Dia membiarkan Chuck memeluknya sesukanya, dan hatinya yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. "Jangan takut." Chuck menghiburnya. "Ya, aku tidak takut lagi," kata Quinn pelan. Situasi ini berlangsung selama lebih dari 10 menit. Dan akhirnya, Chuck mendengar beberapa gerakan. Seseorang sedang membuka lift dari luar. Chuck menghela napas lega. Dia akhirnya bisa melepaskannya. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk memeluk seorang wanita cantik tetapi tidak diizinkan untuk melakukan apapun. Untungnya, kali ini, Chuck murni dan polos sekali. Untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki pikiran kotor ketika dia menyentuh seorang wanita cantik. Hati Quinn sedikit kosong. Baru saja, ketika dia dipeluk oleh Chuck, rasanya enak bahkan jika mereka tidak melakukan hal lain. Selama bertahun-tahun, dia tidak dipeluk oleh seorang pria. Klik. Pintu lift terbuka dan Sylvester masuk dengan cemas. Dia baru saja menunggu di bawah ketika dia menyadari bahwa Chuck belum bergabung dengannya. Dia menunggu lama sebelum dia menemukan bahwa Chuck terjebak di lift. "Tuan Muda Meriam, apakah kamu baik-baik saja?" Sylvester gugup. Chuck, Yolanda juga khawatir. Namun, ketika mereka melihat kesunyian Quinn dan tatapan acuh tak acuh Chuck, mereka penasaran. "Apa yang terjadi di lift tadi?" "Aku baik-baik saja. Kita bisa keluar sekarang." Chuck baik-baik saja. Selain tidak nyaman memeluk wanita cantik, dia baik-baik saja. Chuck mengikuti yang lain keluar. Dia berbalik dan Shallallahu alaihi wasallam Quinn tetap tidak bergerak. Dia berkata, "Quinn, tidak apa-apa sekarang. Kenapa kamu tidak keluar?" "Ya." Quinn berjalan keluar. Chuck dan Yolanda naik ke atas ke tempat parkir. Quinn mengikuti mereka sepanjang waktu. Kini, mereka harus melalui formalitas pengambil alihan kepemilikan tanah. Chuck mengeluarkan kunci dan Yolanda duduk di dalam mobil. Sylvester sudah lama menunggu di mobilnya. Latar belakang Chuck terlalu bagus sehingga dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Chuck sudah siap masuk ke mobil. Quinn tiba-tiba berkata, "Chuck, terima kasih atas apa yang kamu lakukan barusan." "Apa yang kamu inginkan?" "Aku akan memberimu apa saja," dia ingin membalas Chuck. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia memang merasa tidak enak sekarang, tapi dia sangat menikmatinya. Itu hanya sepotong kue. Tidak perlu bagiku untuk meminta apapun. Selain itu. Selain apa? Quinn menatapnya. "Kamu akan mengatakan itu menjijikkan lagi." Chuck menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa. Katakan padaku, aku akan membiarkan kata-kata memuakkanmu sekali ini saja," kata Quinn. "Ya, rasanya tidak nyaman dan menyenangkan untuk memelukmu dalam pelukanku." "Apakah itu menjijikkan?" tanya Chuck. "Tidak apa-apa," kata Quinn, "namun, itu masih sedikit menjijikkan." Chuck merasa tidak berdaya. "Itu juga menjijikkan," pikir Chuck. "Aku memujimu. Lupakan saja." Setelah Chuck selesai berbicara, dia masuk ke mobil. Kemudian, dia mengikuti Sylvester untuk menyelesaikan sisa prosedur. Setelah Chuck pergi, Quinn masuk ke mobilnya. Dia juga merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi di dalam lift. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak enak ketika dia dipeluk oleh pria yang jauh lebih muda darinya? Terlebih lagi, dia adalah karakter utama dalam mimpinya baru-baru ini yang membuatnya merasa lebih buruk. Untungnya, dia tidak punya ide sekarang. Kalau tidak, situasi di mobil terakhir kali akan terjadi sekali lagi, dan Quinn akan hancur. "Chuck Cannon," kata Quinn dan tiba-tiba tersenyum. "Kamu pria kecil yang menjijikkan." Bab 249.
Quinn tinggal di mobil sebentar, lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Itu kemudian diangkat. Jangan periksa alun-alun kota lagi. Ya, saya tidak akan mencoba membelinya lagi. Juga lihat area dekat alun-alun kota dan lihat proyek seperti apa yang bisa mendorong arus orang. Ya, hal utama adalah mengarahkan arus orang ke alun-alun. Anda harus mencapai tujuan apapun yang terjadi. Bukan urusan Anda mengapa saya melakukan ini, ingat saja, jika tidak bisa, mundur saja dan meninggalkan. Kata Quinn. Setelah menutup telepon, Quinn menatap ke arah tempat Chuck baru saja pergi beberapa waktu lalu. Itu normal jika kamu tidak menginginkan apapun yang kuberikan padamu karena kamu jauh lebih kaya dariku. Quinn bergumam pada dirinya sendiri dan pergi. Sepanjang pagi, Chuck telah menangani prosedur pertanahan. Untungnya, Sylvester menarik beberapa string dan mereka bisa menyelesaikannya tanpa harus mengantri. Karena itu, semuanya selesai sekitar tengah hari. Chuck mentransfer uang itu ke Sylvester dan menghela nafas. Akhirnya, dia memiliki sebidang tanah untuk dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Sylvester juga merasa lega. Dia selalu ingin mengembangkan sebidang tanah ini, tetapi ada masalah besar dengan dana, jadi idenya untuk sementara dikesampingkan. Tidak buruk juga sekarang, untuk menjualnya secara tunai. Tuan Muda Meriam, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk datang kepada saya. Sylvester sopan. Chuck mengangguk. Chuck tidak sabar untuk mengajak Yolanda melihatnya. Chuck sekarang memiliki lebih dari 900 juta dolar bersamanya dan masih banyak hal yang bisa dia lakukan dengannya. Namun, dia masih harus membiarkan Yolanda menyusun anggaran. Setelah itu hanya dia yang bisa membuat keputusan akhir. Setelah mendengar kata-kata Chuck, Yolanda mengangguk. Oke, aku akan membuat rencana dalam beberapa hari ke depan. Jangan khawatir. Chuck berpikir, sudah waktunya menaikkan gaji untuk Yolanda. Dia pekerja keras. Chuck menyuarakan pikirannya, dan Yolanda terkekeh, tentu, aku pasti akan menyukai kenaikan. Chuck berpikir Yolanda memiliki visi untuk jangka panjang, oleh karena itu, lebih baik Yolanda menangani proyek ini. Katakan padaku, berapa banyak yang ingin kamu tambahkan? Chuck mendengarkan pendapatnya. Sudah dianggap kenaikan untuk membiarkan saya menangani proyek ini, kata Yolanda. Chuck tersenyum. Dia pasti akan memberinya bonus besar pada akhir tahun. Chuck sangat puas dengan Yolanda. Ayo kembali. Oke, aku akan segera mulai merencanakan. Yolanda tidak sabar untuk melakukannya. Dia bertekad untuk mengikuti di bawah Chuck dan bekerja untuknya, itu akan bagus untuk pengembangan pribadinya. Keduanya masuk ke dalam mobil. Saat Chuck meraih tongkat persneling, dia tidak sengaja menyentuh kaki panjang Yolanda. Chuck merasa malu, begitu pula Yolanda. Suasana di dalam mobil pun semakin canggung. Yolanda dalam seragam standar sangat menggoda, dan Chuck tidak pernah menjadi pria terhormat. Dia mengakui bahwa jika dia melihat sesuatu yang bagus, dia akan menatapnya. Itu adalah reaksi dasar seorang pria. Seperti yang pernah dikatakan Lara, Chuck memang melihat ke dalam kerahnya selama hari-hari sekolahnya. Ketika dia berjongkok, dia menatap. Ini adalah reaksi normal bagi seorang pria, dan Chuck tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tapi dia tahu bahwa Yolanda adalah karyawannya, jadi dia harus tahu batasannya. Maaf. Chuck merasa malu. Dia benar-benar tidak bermaksud demikian. Tidak apa-apa. Yolanda menggelengkan kepalanya. Alasan lain mengapa dia lega mengikuti Chuck adalah karena Chuck tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang dia. Mungkin bos lain akan memilikinya, tapi tidak dengan Chuck. Jadi, mungkin saja dia kebetulan menyentuh kakinya barusan. Suasana canggung di dalam mobil menghilang. Chuck mengantar Yolanda kembali, tapi mata Chuck terpaku pada kakinya yang memakai stocking, yang normal. Namun, Yolanda sedikit terkejut, dan Chuck tahu bahwa dia tidak bisa menatap lebih lama lagi. Yvette terlalu penasaran sekarang. Dia baru saja mengetahui dari Zelda bahwa pemilik alun-alun bukanlah Wilbur, dan dia sangat terkejut. Jika bukan Wilbur, siapa lagi? Ketika dia bertanya, Zelda tahu bahwa dia telah menyelipkan lidahnya, jadi dia mencoba menutupinya dengan mengatakan itu adalah kesalahan. Yvette merasa skeptis. Tetapi jika itu bukan milik Wilbur, lalu milik siapa? Siapa yang memiliki kemampuan untuk memiliki alun-alun? Yvette merasa itu hanya kesalahan Zelda, tetapi dia masih memiliki keraguan di hatinya. Dia keluar dari perusahaan dan menatap penembakan di lantai bawah. Dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Jika Wilbur bukan bosnya, bagaimana dia bisa mengejar Sabrina? Setelah menatap sebentar, dia memutuskan untuk pergi ke restoran. Desainnya hampir selesai, jadi dia bisa bersiap untuk renovasi lusa. Dia harus merawat Chuck di malam hari karena dia ingin tahu apakah dia telah melukai dirinya sendiri. Dia menghela nafas. Dia berperilaku seperti ibu rumah tangga yang peduli sekarang, dan itu mungkin karena dia jatuh cinta pada Chuck. Namun, sebuah ide muncul di benaknya.
Bagaimana jika kata-kata Zelda tidak salah? Jika Wibur bukan bos alun-alun, siapa lagi yang memiliki kemampuan? Seseorang muncul di benak Yvette. Hubi, mungkinkah kamu? Yvette menggelengkan kepalanya. Dia berpikir berlebihan lagi. Alun-alun itu bernilai tidak hanya beberapa juta, tetapi setidaknya beberapa ratus juta hingga bahkan sekitar 6 atau 700 juta dolar. Bagaimana mungkin Chuck mampu membelinya? Lagi pula, membeli kotak membutuhkan jaringan orang, bukan? Hubi, aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin kamu? Zelda pasti salah bicara. Yvette bergumam saat dia turun. Begitu dia pergi, Chuck tiba bersama Yolanda. Keduanya naik ke atas untuk makan sesuatu, lalu Yolanda kembali ke kantor untuk perencanaan. Ketika Chuck bertemu dengan Zelda, dia memberitahu dia tentang kesalahan yang dia buat sebelumnya. Dia merasa bersalah dan khawatir Chuck akan marah. Chuck terkejut. Jika Yvette tahu bahwa alun-alun itu miliknya, dia akan tahu bahwa dia memiliki seorang ibu. Ibunya masih mengamati Yvette, yang benar-benar membuat Chuck tak berdaya. Yvette adalah orang yang baik, apalagi yang harus diperhatikan? Tidak apa-apa selama kamu sudah menjelaskannya. Yvette tidak akan curiga. Chuck menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Yvette pintar, dia masih tidak akan berpikir bahwa pemilik alun-alun itu adalah dia. Tidak perlu khawatir tentang itu. Zelda merasa lega. Chuck memperhatikan bahwa kemajuan renovasi tokonya bagus. Itu kemungkinan akan dibuka dalam waktu sekitar 10 hari, dan itu bagus. Setelah dibuka, Anda bisa datang dan makan setiap hari. Kata Zelda. Gratis? Chuck bercanda. Tidak mudah melakukan bisnis, jadi bagaimana Chuck tidak membayarnya? Tapi karena dia harus makan, Chuck merasa lebih baik membantu bisnis Zelda. Ya, gratis. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau, asal kamu datang. Zelda tersenyum. Dia tulus. Chuck tersenyum dan berkata, Saudari Zelda, Anda berada di lapangan saya. Anda membayar saya sewa, dan untuk tetap makan gratis, bagaimana saya bisa menerimanya? Chuck, apakah alun-alun itu milikmu? Sebuah suara penuh kejutan tiba-tiba terdengar dari belakang Chuck. Itu adalah Lara Jean. Dia baru saja meminta Yolanda untuk turun ketika dia melihat Chuck, dan dia ingin datang untuk mengobrol. Lagi pula, dia masih sangat cemas tentang Chuck yang marah karena dia membiusnya terakhir kali, dan dia khawatir dia akan menyebarkan telanjangnya secara online. Namun, ketika dia mendengar Chuck mengucapkan, di alun-alun saya, dia benar-benar terkejut. Dia sebelumnya bertanya kepada Charlotte tentang pemilik alun-alun, tentang siapa yang lebih kaya antara Chuck dan pemiliknya. Dia bahkan bertaruh dengan Chuck tentang bagaimana dia bisa merayu pemilik alun-alun. Namun, pemiliknya ternyata adalah Chuck sendiri. Lara bingung, dan tiba-tiba dia merasa malu. Itu benar, alun-alun itu milikku. Chuck menoleh dan melihat bahwa itu adalah Lara. Dia menghela napas lega. Jika hanya Lara, apa yang tidak bisa dia akui? Kamu. Lara tersipu dan mengingat apa yang dia katakan terakhir kali. Dia ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Terakhir kali aku bilang. Dia tergagap. Oh, kamu bilang kamu bisa merayu pemilik alun-alun ini, kan? Aku bilang terakhir kali kamu tidak akan bisa melakukannya. Sekarang, masih sama, kamu tidak akan berhasil, kata Chuck. Wajah Lara memanas seperti ditampar Chuck beberapa kali. Itu berarti pemilik kafenya sendiri juga Chuck? Dia ingat saat dia memulai sebuah toko, dia bahkan pamer di depan Chuck. Chuck berjalan sambil tersenyum. Kafe Anda dikelola dengan cukup baik, pertahankan. Chuck benar-benar berpikir itu tidak buruk. Dia sangat sibuk setiap hari, dan diperkirakan omset hariannya sekitar $3.000. Itu menguntungkan dan istimewa, sesuatu yang bisa menarik arus orang. Kafe saya, apakah Anda akan mengambilnya kembali atau menaikkan sewa ketika saatnya tiba? Laras khawatir. Ya, bisnis kafenya sedang booming dan dia menghasilkan uang. Lagi pula, sewanya gratis, dan dia bahkan berpikir untuk mendirikan cabang lain. Namun, apa yang akan dia lakukan jika Chuck membalas dendam dan berhenti menyewakannya padanya? Itu akan tergantung pada bagaimana Anda mengelola bisnis Anda. Chuck merasa bahwa jika dia mengaturnya dengan baik, dia pasti akan meninggalkannya sendirian. Jika tidak, dia akan mengambil kembali toko itu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Lara menggigit bibirnya gugup. Chuck datang dan berkata, fokus saja pada pengelolaan kafemu. Aku tidak akan bergerak melawanmu, mengerti? Bab 250. Lara menggigit bibirnya dan menjawab, aku mengerti, aku akan mengaturnya dengan baik. Jangan mengusirku. Laras merasa lega. Dia merasa bahwa segala sesuatu tentang pria di hadapannya benar-benar di luar imajinasinya. Memiliki mobil sport dan BMW seri 7 itu baik-baik saja, tetapi untuk memiliki alun-alun, itu akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus juta dolar, bukan? Lara merasa seperti sedang bermimpi.
Wajahnya tampak lemah, dengan cahaya di matanya redup dan bibirnya merah. Dia tampak sangat mungil dan memikat. Lagi pula, Lara adalah wanita pertama yang dilihat Chuck secara frontal. Chuck masih menyimpan foto telanjang Lara di ponselnya, meskipun sudah lama dia tidak melihatnya. Chuck tidak pergi terlalu jauh. Jangan khawatir. Selama kamu jujur dan tidak memainkan trik apapun, mengapa aku harus mengusirmu? Aku akan. Lara tidak percaya diri. Untungnya, dia tidak mengetahui apa yang telah dia dan sepupunya Charlotte lakukan padanya terakhir kali. Jika dia tahu, Lara merasa kafenya pasti akan habis. Lara menyesalinya. Mengapa Chuck begitu kaya? Hal bodoh apa yang dia lakukan terhadapnya terakhir kali? Apakah kamu tidak pergi? Tanya Chuck. Ya, aku pergi. Kata Lara dan lari. Chuck menatap punggungnya, sosok tubuh Lara semakin baik. Terutama karena dia masih muda, dan garis pinggulnya. Lara berlari kembali ke tokonya, terengah-engah. Charlotte terkejut. Ada apa, Laras? Apakah kamu tahu bahwa pemilik alun-alun ini adalah Chuck Cannon? Kata Laras. Charlotte menjatuhkan cangkir di tangannya, dan matanya penuh kejutan. Pemilik alun-alun itu adalah Chuck? Seberapa kaya dia sebenarnya? Lara duduk di kursi dengan cepat, masih merasa bahwa semuanya adalah mimpi. Itu terlalu sulit dipercaya. Dia dan Charlotte sama-sama linglung. Chuck mengobrol sebentar dengan Zelda, lalu dia bersiap untuk pulang. Hari mulai gelap, tetapi Chuck menyadari bahwa penembakan di lantai bawah akan segera berakhir. Sabrina juga melihat Chuck saat dia mendongak dari lokasi syuting. Apakah Anda yang mempekerjakan aktris ini? Zelda bertanya. Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika Sabrina tidak mengambil inisiatif untuk mencarinya, dia tidak akan membiarkannya menjadi pahlawan wanita. Dia sangat cantik. Kata Zelda. Chuck memutar matanya ke arahnya, jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak mengambil keuntungan darinya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Zella tersenyum. Dia tidak percaya bahwa Chuck akan melakukan itu juga. Chuck membuat film itu hanya untuk uang. Lagi pula, Sister Zelda, sosokmu jauh lebih baik daripada miliknya. Jika aku ingin mengambil keuntungan dari seseorang, aku akan memilihmu, Sister Zelda, kata Chuck. PFFT. Zella tertawa. Kalau begitu, aku akan menunggu. Chuck merasa malu, dia hanya mengatakannya dengan santai. Tapi setelah memeluk Queen di lift pagi itu dan menatap Yolanda barusan, sejujurnya, situasi ini masih membangkitkan beberapa pikiran Chuck. Apalagi saat menghadapi Zelda. Ide itu yang paling kuat di benaknya. Saudari Zelda, aku. Chuck tergagap. Aku mengerti, aku hanya bercanda. Jika kamu tidak pulang, maka aku akan kembali sekarang, kata Zelda. Chuck juga pergi ke tempat parkir, jadi mereka turun bersama. Pada saat ini, Sabrina, yang sedang berkemas, melihat Chuck pergi. Dia ragu-ragu ketika Wilbur datang dan berkata, Sabrina, kita sudah selesai hari ini. Mari kita rayakan malam ini. Dalam beberapa hari terakhir, Wilbur merasa jarak antara dirinya dan Sabrina semakin dekat. Meski tidak melakukan apa-apa lagi, Wilbur tetap merasa penuh harapan. Sabrina menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku lelah. Dia memakai kacamata hitam dan topengnya, lalu dia pergi membeli kopi. Saat itu, dia kebetulan mendengar kata-kata Lara, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kotak sebesar ini ternyata menjadi milik Chuck. Dialah pemiliknya. Sabrina tercengang. Apa? Pemilik alun-alun ini adalah Mr. Cannon, yang berinvestasi dalam film. Bukan Wilbur? Apa yang kamu bicarakan? Pemilik alun-alun adalah Chuck. Sabrina bertanya. Lara dikejutkan oleh kemunculan Sabrina yang tiba-tiba. Sial. Jika Chuck mengetahui bahwa orang lain tahu tentang ini, maka dia telanjang. Tidak, kamu salah dengar. Laras menggelengkan kepalanya. Aku tidak salah dengar. Sabrina berkata dan melepas kacamata hitamnya. Lara tercengang, dia berkata dengan kagum, Sabrina Yalden. Perjelas, siapa pemilik alun-alun? Sabrina masuk dan bertanya dengan serius. Charlotte mendorong Lara, dan dia sadar. Itu milik Chuck. Sabrina tiba-tiba mengerti, tidak heran dia selalu merasa ada sesuatu yang salah dan dia tidak bisa menyentuhnya. Pemilik alun-alun itu bukan Wilbur. Sabrina marah. Apakah dia melakukan ini hanya untuk membiarkan Wilbur mendapatkan kesempatan dengannya? Sabrina, kamu mau minum apa? Aku akan mentraktirmu, Wilbur datang sambil tersenyum. Sabrina memelototinya, apakah kamu pemilik alun-alun? Ya, benar. Ada apa? Wilbur merasa ada yang tidak beres. Kamu benar-benar pandai berbohong. Kamu bukan pemilik alun-alun, ini Tuan Cannon. Sabrina sangat marah, kamu mengatakan bahwa Tuan Cannon adalah menir persegimu terakhir kali, kan?
Wilbur merasa malu dan mencoba menjelaskan, Sabrina, dengarkan aku. Wilbur merasa tidak enak. Dia akhirnya memiliki secercah harapan baru-baru ini, tetapi sekarang hilang. Ketika dia melihat Sabrina pergi dengan marah, dia harus mengejarnya. Sabrina menoleh dan memelototinya, kamu tidak tahu malu. Plaza itu bukan milikmu, tapi kamu bilang begitu. Wilbur juga mulai merasa kesal, dan dia merasa kehilangan kesempatan. Kenapa? Apa aku mengecewakanmu? Aku tidak kecewa. Aku hanya marah pada kebohonganmu. Kata Sabrina. Wilbur mencibir, kotak ini dulunya milik ayahku, tapi sudah dibeli oleh Chuck. Aku sudah dianggap sebagai pemilik sebelumnya. Apa ada bedanya? Ada perbedaan besar. Sabrina berbalik dan pergi. Dia merasa bahwa menjaga jarak dari Wilbur adalah keputusan yang tepat. Namun, Wilbur menyusulnya dan menariknya kembali. Sabrina berbalik dan menampar Wilbur. Tidak tahu malu? Setelah Sabrina pergi, dia merasa sangat dipermalukan karena ditampar di depan umum. Hal itu membuat Wilbur merasa marah dan benci. Chuck, aku sudah memberitahumu untuk tidak mengeksposnya. Kenapa kamu harus mengatakannya dengan keras? Dia mulai membenci Chuck. Dia sangat menyukai Sabrina, tetapi dia sekarang telah kehilangan kesempatan. Itu semua karena Chuck telah memberitahu Sabrina. Aku sudah membantumu, jadi mengapa kamu tidak membantuku? Dia menatap alun-alun yang pernah menjadi miliknya sebelumnya. Chuck Kendon, Anda benar-benar mengecewakan. Lara dan Charlotte melihat pemandangan ini dan terkejut. Apa yang sudah terjadi? Ketika Sabrina datang ke kantor Yolanda, Yolanda terkejut dan mengangkat kepalanya untuk bertanya apakah ada yang salah. Apakah pemilik alun-alun ini Tuan Kendon? Sabrina bertanya. Yolanda mengangguk. Dia hanya bisa mengangguk dalam keadaan seperti itu. Sabrina menerima konfirmasi. Dia berpikir ketika dia berjalan keluar, Tuan Kendon, kamu bekerja sama dengan Wilbur agar dia mendapat kesempatan denganku? Saya sangat marah. Di tempat parkir, Chuck berpamitan pada Zelda lalu menelepon Bibi Logan untuk menanyakan kondisinya. Bibi Logan memberitahunya dengan lembut bahwa dia baik-baik saja. Chuck berkata bahwa dia telah membeli sebidang tanah itu dari Sylvester hari itu. Bibi Logan tersenyum dan berkata, itu yang terbaik. Chuck benar-benar lega dan berbicara sedikit dengan Bibi Logan. Setelah itu, dia mengemudi kembali ke rumah. Ketika dia sampai di rumah, Chuck mengetuk pintu, tetapi Susan yang membukanya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kemana kamu pergi tadi malam? Yvette tidak bisa tidur sepanjang malam karena kamu. Karena merasa bersalah, Chuck tidak banyak bicara. Pada jam ini, Yvette belum kembali, tetapi dia akan segera kembali. Apakah kamu tidak melakukan cukup banyak di kamar mandi terakhir kali? Susan berbalik dan masuk, tapi sepatunya terpeleset. Dia hampir jatuh ke tanah ketika Chuck melihatnya dan secara refleks menangkapnya. Tapi dia hanya bisa meraih pakaiannya, dan itu robek. Susan jatuh ke tanah dan melihat ke bawah dengan marah, pakaiannya robek. Chuck merasa malu dan datang untuk membantunya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu masih menatap? Susan menutupi tangannya di depan dadanya dan sangat marah. Apa-apaan ini? Gaun yang dikenakannya robek seperti ini. Lebih penting lagi, dia tidak bisa marah. Dia tahu bahwa Chuck tidak bermaksud untuk ini terjadi, niat baiknya baru saja berubah menjadi bencana. Terakhir kali, Chuck sudah tahu bahwa dia memiliki sosok tubuh yang bagus. Tapi sekarang, dia merasa itu tak terlukiskan. Chuck tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip beberapa kali. Masih menatap? Susan marah. Dia bangkit dan tersandung ke kamar. Tetapi pada saat ini, Chuck tiba-tiba mendengar suara klik sepatu hak tinggi. Yvette telah kembali. Dia kaget karena baju Susan yang sobek masih tergeletak di tanah. Jika Yvette melihatnya, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Chuck memungut gaun yang baru dipakai Susan, lalu membuka pintu dan berlari ke kamar. Susan terkejut saat dia menerobosnya. Dia berubah. Dia ingin berteriak, tetapi Chuck merendahkan suaranya. Jangan berteriak, istriku kembali. Susan terbelah di antara keduanya. Dia juga tahu bahwa jika dia berteriak, apa yang terjadi sebelumnya tidak mungkin untuk dijelaskan. Chuck menjatuhkan roknya, berbalik dan bersiap untuk keluar, tetapi pintu depan terbuka. Yvette masuk dan berkata, Susan, aku kembali. Chuck membeku di kamar. Dia ketakutan. Ini sudah berakhir.